Setelah sudah banyak mereview laptop konvensional, kali ini Pichel akan bahas sebuah laptop yang lebih fleksibel mengikuti kebutuhan kita sekarang yang semakin beragam. Dan laptop yang kita akan bahas kali ini tuh datang dari brand HP. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah laptop dengan desain yang menarik dari HP yaitu HP Envy X360 13AY0006AU. Panjang juga kodenya. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor Ryzen 7 4700U, RAM 16GB DDR4 3200 MHz integrated, storage NVMe 512GB, integrated GPU Radeon Vega Graphics 512MB shared memory, layar IPS touchscreen 13,3 inch 8-bit dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60Hz. Secara desain, tampilannya atau form factor-nya itu relatif sama dengan laptop pada umumnya. HP Envy X360 ini tuh didominasi oleh warna coklat metalik yang agak gelap dan dinamakan Nightfall Black kalau menurut website resmi dari HP. Dari sisi material, laptop ini memiliki bahan material metal yang menjadikan bodi ini tuh lebih kokoh dibandingkan dengan laptop dengan material plastik. Secara dimensi, HP Envy X360 ini memiliki ukuran 30,7 x 19,5 cm dengan ketebalan hanya 1,64 cm dan berat 1,32 kg. Ukuran laptopnya cukup oke, ringkas banget untuk dibawa kemana-mana. Namun laptop ini tergolong agak berat yang biasanya disebabkan pemakaian material metal di bodi laptop ini. Pada panel depan laptop, desainnya tuh sangat plain dengan hanya sebuah logo HP di bagian tengah. Di bagian dalam juga dengan karakteristik warna dan material yang sama, hanya terdapat logo Envy di sisi kiri bawah keyboard dan Bang & Olufsen beserta stiker-stiker di sisi kanan bawah keyboard, dan ada juga 4 bantalan karet di pojok dari keyboard ini untuk mencegah agar keyboard tidak bersentuhan langsung dengan layar dan menyebabkan bekas di layar layaknya laptop-laptop convertible pada umumnya. Kalau di bagian bawah, terdapat 2 kaki karet yang panjang untuk mencegah laptop bergeser, dan kemudian hanya terdapat sebuah lubang ventilasi yang panjang dekat kaki karet bagian atas. Beralih ke I/O port, seperti biasa, kecenderungan laptop tipis biasanya portnya pasti akan terbatas. Walaupun terbatas, namun portnya ini sudah memenuhi kebutuhan basic computing dengan teknologi yang kekinian. Di sisi kanan terdapat 1 port charger, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan speed 5 GB per second yang support teknologi HP Sleep and Charge, dan sebuah micro SD card reader. Di sisi sebelah kiri terdapat sebuah combo audio jack 3,5 mm, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan speed 5 GB per second, dan 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan speed 10 GB per second yang support DisplayPort output dari HP dan juga HP Sleep and Charge. Yang menarik di sini adalah port USB Type-A-nya ini sudah memiliki desain collapsible atau akan mengecil jika tidak digunakan. Konsepnya ini mirip seperti desain port Ethernet pada laptop-laptop yang berdesain tipis. Oh iya, untuk mengatasi keterbatasan port, HP juga sudah menyertakan sebuah dongle USB Type-C yang memiliki port USB Type-A, port USB Type-C, dan sebuah port Full HDMI. Beralih ke bagian layar, HP Envy X360 memiliki layar touchscreen yang sudah support multitouch dengan ukuran 13,3 inch. Layarnya ini memiliki panel IPS dengan glossy finish, resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate 60Hz. Nah, balik ke layarnya lagi, HP Envy X360 ini tuh memiliki kualitas panel yang di atas rata-rata laptop pada umumnya. Walaupun hanya Full HD dan refresh rate 60Hz, tetapi layarnya memiliki tingkat kecerahan hingga 400 nits dan 100% sRGB. Jadi tampilan layarnya itu cerah, terang, dan juga akurat. Untuk penopang layarnya terdapat 2 buah engsel yang cukup besar dan mendukung bukaan layar hingga 360 derajat. Iya, karena laptop ini sudah touchscreen, maka HP sekalian menyematkan engsel yang fleksibel sehingga kita dapat mempergunakan laptop ini dalam berbagai kondisi. Dan untuk menjaga layarnya, HP Envy X360 ini sudah dilengkapi juga dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass NBT yang memang ditujukan untuk laptop-laptop touchscreen. Lumayan untuk mencegah goresan halus pada layar. Kalau untuk bezel layarnya sendiri memiliki ketebalan 0,3 cm pada sisi kanan dan kiri, 0,85 cm pada bezel atas, dan 1,1 cm pada bezel bawah. Bezel bawahnya ini juga ada logo HP yang sama seperti di bagian panel depannya dengan warna silver. Beralih ke bagian input device, laptop ini memiliki banyak sekali input device. Dari segi keyboard, laptop ini memiliki tampilan mirip dengan bodi secara keseluruhan, namun dengan warna yang agak lebih gelap.
Ditambah dengan font berwarna putih menambah kontras sehingga tulisannya tuh mudah terlihat. Dan yang menjadi nilai plus di sini adalah tombolnya begitu kokoh sehingga tidak mudah bergetar layaknya keyboard chiclet pada umumnya. Walaupun begitu, karena kokohnya keyboardnya ini sehingga butuh effort lebih untuk menekan key-nya dan juga key travelnya ini cukup pendek sehingga bagi beberapa orang bisa jadi kurang nyaman mengetik, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Untuk memudahkan penggunaan dalam tempat gelap, HP Envy X360 ini juga sudah dilengkapi dengan backlight keyboard berwarna putih yang memiliki 2 tingkat kecerahan. Pengaturannya dapat kita lakukan mempergunakan tombol F4. Yang menarik di keyboardnya adalah terintegrasinya fingerprint sensor di area keyboard. Sensornya terletak di samping kiri tombol panah dan ada tanda fingerprint untuk memudahkan kita mengidentifikasi posisinya. Ini akan sangat membantu banget kita dalam sign in Windows dan juga beberapa hal lain lebih mudah dan juga lebih cepat. Oh iya, untuk keyboardnya ini sendiri ketika kita lipat layarnya lewat dari 180 derajat, maka secara otomatis keyboardnya ini akan mati. Hal ini untuk mencegah terjadinya momen kepencet secara tidak sengaja saat dipergunakan dalam mode tablet. Selanjutnya untuk touchpad, laptop ini dilengkapi touchpad dengan ukuran 11 x 6 cm yang berada tepat di tengah laptopnya. Dan ini memiliki warna yang sama seperti keyboardnya. Klik kiri dan kanan pada touchpad ini sudah terintegrasi dalam area touchpadnya dan tidak memiliki tombol terpisah yang terlihat secara fisik. Seperti biasa, touchpad-nya ini sudah memiliki fitur Smart Gesture, namun sayangnya tidak ada cara cepat untuk mematikan touchpad-nya ini selain masuk kepada setting touchpad dari Windows. Untuk urusan input device, layarnya bukan hanya sekedar layar sentuh, namun juga memiliki support kepada MPP atau Microsoft Pen Protocol 2.0, dan juga yang sangat bagusnya sudah disediakan stylusnya dalam paket penjualan. Stylus yang dinamakan HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt Pen ini memiliki fitur yang powerful dalam membantu produktivitas kita. Stylusnya memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan laptopnya dan terbuat dari bahan plastik. Secara spesifikasi, stylusnya mendukung sensitivitas hingga 4096 jenis tekanan dan mendukung shortcut untuk beberapa hal penting yang bisa membantu kita dalam mempercepat pekerjaan. Shortcutnya bisa kita atur melalui aplikasi HP Pen Control. Dengan adanya stylus pen, ini bisa sangat membantu banget nih kegiatan seperti kita yang suka gambar, sketch, 3D design, ataupun buat dikasih ke anak-anak menggambar daripada mereka coret-coret tembok. Ya. Lebih baik mereka coret-coret di laptop aja kan. Stylusnya juga sudah memiliki internal baterai yang mendukung daya tahan baterai hingga 30 hari penggunaan. Dan kalau baterainya habis, kita bisa mengisinya melalui USB Type-C yang tersedia di badan dari stylusnya. Sangat disayangkan tidak ada tempat ataupun magnet yang membantu mounting pen ini saat digunakan. Sehingga kita harus hati-hati jangan sampai stylusnya hilang. HP Envy X360 tidak hanya sekedar bagus secara tampilan, namun dia juga memiliki spesifikasi internal yang cukup mumpuni. Ditenagai dengan prosesor dari AMD yaitu Ryzen 7 4700U yang sudah memiliki fabrikasi 7 nanometer, menjadikan laptop ini memiliki potensi besar dalam performanya. Konfigurasi prosesornya ini adalah 8 inti fisik dan tanpa inti virtual, kemudian memiliki TDP 15 watt, dan secara frekuensi Ryzen 7 4700U pada laptop ini memiliki base clock di 2 GHz dan bisa diturbo max hingga 4,2 GHz. Untuk menguji performa pada laptop ini, Pichal menguji mempergunakan Cinebench R20 dan HP Envy X360 mendapatkan skor sebesar 2.469 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 8 menit 14 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.778 untuk esensial, 7.142 untuk productivity, dan 4.369 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4.656. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan integrated graphic bawaan dari prosesornya yaitu AMD Radeon Vega Graphics yang memiliki shared memory sebesar 512 MB, dan ini akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Times Pi, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 4091 dan GPU-nya 937, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1059. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review.
Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi graphic setting yang paling nyaman untuk dimainkan di laptop ini. Resolusinya sendiri harus Pical turunkan menjadi 1280x720 untuk bisa target di range 50-60 fps. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 68,2 dengan maksimum 94,4 dan minimum 46,3 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 61,6 dengan maksimum 93,5 dan minimum 18,8 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 100,9 dengan maksimum 116,4 dan minimum 77,5 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 32,0 dengan maksimum 39,6 dan minimum 23,5 fps. Untuk game CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting high, average frame rate di 85,5 dengan maksimum 109,5 dan minimum 56,7 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi 1280x720 dan setting high, average frame rate di 167,7 dengan maksimum 249,2 dan minimum 87,9 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 55,5 dengan maksimum 68,7 dan minimum 29,9 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 49,6 dengan maksimum 98,7 dan minimum 2,7 fps. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting best looking, average frame rate di 56,6 dengan maksimum 72,5 dan minimum 31,3 fps. Untuk final test, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 18 menit 8 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Kalau dari benchmark tadi bisa dilihat, performa CPU-nya memang menonjol dalam banyak pengujian. Beberapa tes yang CPU intensif bisa diselesaikan dengan baik, dan seperti video editing ataupun 3D model dapat dirender dengan baik, walaupun hanya mengandalkan CPU beserta integrated GPU-nya. Namun ketika dipakai untuk gaming, baru kelihatan titik lemahnya. Hanya mengandalkan integrated GPU-nya yaitu Radeon Vega membuat batasan tersendiri. Hal ini wajar karena memang laptop ini ditujukan untuk device yang versatile untuk harian dan untuk meningkatkan produktivitas. Kalau untuk gaming, mau nggak mau harus mengorbankan baik resolusi ataupun graphic setting, bahkan dalam beberapa pengujian game kita harus menurunkan keduanya. Untuk urusan temperatur, dalam kondisi suhu ruangan 26 derajat Celcius, laptop ini dalam keadaan idle mempergunakan hanya 2-3 watt dan berada di suhu rata-rata 48 derajat Celcius dengan frekuensi core yang bervariasi. Ada yang 1,9 GHz, namun ada juga beberapa core yang mencapai max-nya yaitu 4,2 GHz. Dan ketika kita stress test mempergunakan Eden 64, maka suhu maksimal berada di 93,2 derajat Celcius untuk awalnya. Namun dalam jangka waktu beberapa menit, ini tuh sudah throttling dan prosesornya nggak berhasil maintain di frekuensi maksimumnya, yaitu 4,2 GHz. Namun dia ini malahan stabil di sekitar 2,3 sampai 2,5 GHz, dan juga temperaturnya turun di rata-rata 70 derajat Celcius. Dari sisi audio, HP Envy X360 memiliki audio yang sudah dituning oleh Bang & Olufsen yang terletak pada sisi kiri dan kanan bawah dari laptop. Dilengkapi dengan dua buah stereo speaker yang terdapat di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah laptop ini membuat kualitas suaranya baik dengan clarity yang jelas untuk frekuensi atas dan juga menengah. Suara yang keluar dari sisi kiri dan kanan dapat dibedakan dengan jelas dan juga suara yang dihasilkan memiliki volume yang cukup tinggi. Walaupun begitu, jangan berharap banyak kalau untuk frekuensi bawah, karena memang keterbatasan kemampuan speakernya. Untuk tes audionya, kita coba tes mempergunakan sebuah lagu dengan volume maksimal, dan speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 87,3 desibel dan maksimum 92,6 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari HP Envy X360.
Selanjutnya di bagian webcam, webcam pada laptop ini memiliki resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p, 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Ada indikator berwarna putih di sebelah kanan yang akan hidup jika webcam sedang aktif. Yang menarik di sini adalah adanya privacy cover yang sudah integrated di kameranya. Berbeda dengan privacy cover yang pada umumnya harus digeser secara fisik, ini hanya dengan menekan sebuah tombol saja di samping tombol power, maka secara otomatis ada cover berwarna putih yang akan menutupi webcamnya. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP Envy X360. Jadi ini dia merupakan contoh hasil webcam dari laptop HP Envy X360 13AY0006AU. Ini terang, karena memang cahayanya juga terang, tapi masih kelihatan tuh noise, ada juga noise, terus memang ada beberapa yang overbright, kayak lampu di atas sini, terus kemudian ada yang di bawah sini juga overbright. Tapi overall muka kelihatan cerah, bagus, dan nih cuma sedikit kelihatan putih-putihnya di sini. Oke, paling suaranya juga harusnya sih bagus karena ada beberapa mic yang ada di sini sih. Itu aja paling. Dan untuk sisi konektivitas, HP Envy X360 ini masih mempergunakan Wi-Fi 802.11ac dari Realtek. Namun di Wi-Fi modulnya ini juga sudah ada Bluetooth 5 yang terintegrasi. Sangat disayangkan belum ada Wi-Fi 6 di laptop ini. Untuk baterai, HP Envy X360 memiliki baterai lithium polymer sebesar 51.000 mWh yang terletak di bagian dalam dari laptopnya. Daya tahan baterai ini sanggup bertahan selama 1 jam 55 menit dalam keadaan full load dan juga maximum brightness. Dan untuk penggunaan harian seperti menonton YouTube atau mungkin sekedar kerja pakai Office dengan brightness 50%, maka baterainya ini kami uji dapat bertahan bisa 5-6 jam. Dan kalau brightness-nya diturunkan lebih jauh lagi, maka bisa dapat lebih dari 7 jam. Untuk pengisian baterainya ini bisa mempergunakan charger bawaan dengan spesifikasi daya 19,5 volt dan 3,33 ampere, sehingga total dayanya adalah 65 watt. Dan kalau mau mengisi dari kosong hingga penuh, ini tuh dibutuhkan waktu 1 jam 44 menit selama tidak mempergunakan laptopnya. Dan nanti pada saat pengisian akan ada indikator berwarna orange di samping port chargernya. Di bagian upgrade, hampir nggak ada lagi nih ruang untuk upgrade selain storage-nya. Dari sisi memori sudah tersolder RAM-nya sebesar 16 GB dan tidak disediakan lagi slot untuk upgrade RAM-nya. Kalau dari sisi storage, hanya ada satu slot NVMe tipe 2280 yang sudah terisi 512 GB sebagai storage utama. Opsi yang ada hanya dengan mengupgrade yang menjadi kapasitas lebih besar. Walaupun begitu, kita harus dengan konsekuensi harga NVMe yang cukup tinggi. Selebihnya, nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop HP Envy X360 ini merupakan sebuah laptop yang versatile, sangat nyaman untuk dipergunakan dalam segala kondisi, ditambah lagi dengan performa CPU-nya yang begitu luar biasa. Laptop ini dibanderol dengan harga 18,3 juta, dan dengan harga segitu kita sudah mendapatkan laptop dengan spek yang tadi Pichel sudah bahas, dan juga mendapatkan bundling berupa Office Home and Student 2019. Dengan adanya prosesor Ryzen 7 4700U ini tuh sangat membantu banget dalam hal-hal umum seperti sekedar browsing, kerjaan kantor, mempergunakan aplikasi Office, coding, ataupun editing foto dan video. Namun yang menjadi kendala tidak adanya discrete GPU sehingga untuk video editing ataupun gaming juga nggak bisa digeber jauh-jauh penggunaannya. Dan juga throttling yang terjadi di laptop ini cukup mengganggu karena tidak bisa mencapai frekuensi maksimalnya. Tapi kalau secara penggunaan, dengan adanya stylus pen bawaan dan juga layar yang sudah mendukung multitouch menjadikan laptop ini salah satu pilihan yang recommended banget, terutama buat teman-teman yang berkecimpung di dunia desain ataupun dunia animasi. Secara body, laptop ini juga kokoh dan terlihat elegan walaupun dengan konsekuensinya yang lebih berat dibandingkan dengan plastik. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop HP Envy X360 13AY0006AU. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Dan juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.